Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali mengawal Anda di program Dialog Fajar. Bagaimana kabarnya kawan? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari demi hari yang insya Allah tentunya mencari rizki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari waktunya sarapan, waktunya ngecharge ilmu agama kita. Di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kami juga semuanya sudah siap loh Ustadz, menunggu pelajaran berikutnya gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, kesiapan itu bagian dari kebahagiaan Mbak ya. Betul Ustadz, betul. Siap gitu, waduh. Iya, ditunggu-tunggu berarti ya udah lebih dari bahagia gitu Ustadz. Masya Allah. Pagi hari ini kita juga ngobrol yang membahagiakan juga ya Ustadz ya, apalagi pada ibu begitu ya Ustadz. Ini bukan cuma membahagiakan, betul. Ini juga merindukan ini. Masya Allah, betul. Salam takzim, salam cinta buat ibu saya, ibunda saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kampung, untuk semua para ibu, betul. Ananda belum sowan. Masya Allah, dimaafkan gitu ya. Ini akhir tahun nanti kalau ada liburan lah pokoknya. Amin ya robbal alamin. Harus pulang. Masya Allah. Ini jadi mengingatkan siapapun di antara kita yang mungkin belum menyapa ibunya karena kesibukan lain hal, lain waktu. Nah, ajaran Nabi Muhammad Ustadz soal kedudukan ibu itu yang seperti apa sih Ustadz Mim? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Pujian syukur yang tak terhingga, pujian syukur yang tiada henti untuk menyatakan bahwa kita berterima, kita berbahagia atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bertumpuk-tumpuk nikmat, berlimpah-limpah nikmat diberikan Allah kepada kita tiada henti, mulai kita dulu lahir hingga hari ini tak pernah putus. Karena itu alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, guru kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya memang pagi hari ini kita berdialog, kita membicarakan ya, setidaknya saya merefresh ya, mengecas kembali semangat, kecintaan, penghormatan, segala perasaan lah yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diceritakan satu demi satu kepada orang, kepada manusia, kepada perempuan yang paling layak jika Allah mengizinkan itu ya untuk disembah ya. Itu adalah ibu. Ini adalah ajaran agama kita, ya, ajaran agama kita. Maka dari itu pagi hari ini kawan-kawan sekalian, akan saya petik sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW dari Muawiyah bin Haida al-Qushairi radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala abaka. Thumma al-aqraba fal-aqraba. Dari riwayat artinya adalah Muawiyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya
dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini sungguh sebuah hadis yang pendek ya, tetapi sesungguhnya menjadi panduan penting ya, sangat penting bahkan bagi kita. Menjadi anak itu kan tidak ada pensiunnya ya Mbak Ayu ya, tidak ada putusnya. Bahkan sampai kita nanti dipanggil, dibangkitkan lagi oleh Allah, kita masih akan bisa ketemu dengan ibu kita. Kenapa? Ya karena kita anak yang soleh itu kan akan dipertemukan, itu ya. Sebaliknya kalau kita anak yang durhaka juga akan dipertemukan untuk saling bertanggung jawab, itu ya. Maka dari itu ada seorang sahabat yang namanya Muawiyah bin Haidah al-Qushairi itu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kedudukan ibu. Dia menanyakan tentang siapa yang orang yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dalam hidupnya. Rasulullah menjawab, ibu. Ternyata si sahabat tersebut juga masih belum puas. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Nah, masih belum percaya juga dia. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Itu ya. Kemudian dia tidak berhenti bertanya. Enaknya ketemu Rasul itu kayak gini Mbak Ayu. Ya coba toh. Ada orang bertanya dengan pertanyaan yang sama lebih dari 3 kali, masih dijawab dengan baik. Kita coba saja ini kan kita. Coba awake dhewe takok pengen pindho takon takok saya gak jelas sih. Ya Allah, iya jelas dijawab ngono takok mana. Ya Allah, loh kan begitu. Jadi saya membayangkan sahabat ini bertanya sama Rasul menjawab jawaban itu. Ya Allah ya Rahman, betapa indahnya ya, betapa bahagianya kita bersama dengan Rasul itu. Kita bertanya semau-mau kita bertanya pun Rasulullah juga akan menjawab dengan luar biasa, penuh kasih sayang ya, penuh rasa cinta, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Gitu dijawab sama Nabi. Siapa lagi ya Rasulullah gitu ya. Mungkin awake dhewe gak ngerti ta wis ping 3 kon takon. Takok maneh oleh payung. Ya Allah. Kemudian Rasulullah baru menjawab, ayahmu. Jadi para ulama, para masyayikh ya, para salafus soleh ketika menjelaskan hadis ini tuh hampir satu kata, hampir serempak dengan redaksi berbeda-beda ya. Mereka semua menyampaikan kepada kita, kita semua ini anak ini ya, bahwa memang kedudukan ibu itu tidak ada tandingannya. Masya Allah. Dalam konteks apapun di kehidupan kita. Wis bahasa gampangane sak nakal-nakale, sak bejat-bejate beliau itu tetaplah ibu. Masya Allah. Tetaplah ibu. Jadi rasa hormat kita, kepada beliau itu tidak boleh terkurangi oleh apapun. Tidak boleh terhalang oleh apapun. Tidak boleh ternodai oleh sebesar apapun sakit hati kita kepada orang tua. Kan banyak ya, tentu anaknya terkecewakan, tersakiti gitu ya. Tetapi kita sebagai anak, kedudukan ibu tak tergantikan. Sekali lagi, siapapun, bagaimanapun ibu kita, beliau adalah orang yang disebut oleh Rasulullah memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Maka kalau dibalik juga begitu, tidak boleh ada sepatah kata pun atau sepenggal sikap kita yang membuat ibu kita menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi susah. Itu ya, tidak peduli kita sebagai pejabat misalnya gitu, atau orang yang sudah punya pangkat tinggi, atau sudah punya kekayaan berlimpah ruah, itu tidak menjadi alasan. Apapun yang Anda atau yang sudah kita bisa capai, tidak bisa menggantikan, menggadaikan kedudukan, membayar kedudukan ibu. Turun satu level pun tidak bisa. Masya Allah. Karena sekali lagi Rasulullah menempatkan ibu itu 3:1 terhadap ayah. Artinya memang ibu kemuliaannya tak tertandingi. Sehingga kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kepada ibu sudah kita tidak ada tapi, tidak ada nanti.
tidak ada engkau ya. Bagi anak-anakku juga begitu, wahai anak-anakku semuanya ya, murid-murid, para siswa, tolong pastikan ketika kalian dipanggil, ketika kalian diperintah oleh ibu, jangan pakai tapi, jangan pakai nanti, jangan pakai engkau. Sekta lama tidak pakai gitu. Apalagi nadanya itu ya Ustaz ya. Ngono sik gak oleh lo ya, apalagi lebih dari itu kan itu ya. Kenapa? Karena ibu adalah mulia kedudukannya, sangat mulia di hadapan kita anak-anaknya. Kita sudah memuliakan ibu atau belum itu apakah terlihat Ustadz Mim? Sangat terlihat Mbak Ayu. Sesungguhnya ibu kita ini kan sudah halus perasaannya. Iya. Beliau pasti memahami, beliau pasti merasakan, beliau pasti mengetahui, ya setidaknya merasakan ya. Mengetahui mungkin tidak tahu karena tempatnya jauh ya. Jadi tempatnya jauh, tapi perasaan ibu tidak bisa dibohongi. Terucapkan, terekspresikan atau tidak, itu sesungguhnya beliau bisa merasakan. Maka sering saya katakan pada setiap orang tua ya, di sekolah itu apapun ikhtiar guru itu sebetulnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan doanya ibu gitu kan. Jadi doanya ibu bisa mengalahkan semuanya kan itu ya. Semuanya bisa dikalahkan, apapun yang mengancam, apapun yang membahayakan, atau sebaliknya apapun yang mendorong, apapun yang menjadikan anak kita seperti ini atau seperti itu, sesungguhnya doa ibu adalah doa yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena kedudukannya begitu mulia, sehingga otoritasnya juga sangat tinggi. Bahkan nanti di hadis yang lain Rasul juga menyebutkan keridhaan Allah itu, kemarahan Allah itu tergantung kepada ibunya. Ridallah liridul walidain wa sukhtullah li sukhtul walidain. Nah, di dalam hadis ini yang ditunjuk secara khusus adalah ibu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, cintailah ibumu. Masya Allah. Jagalah ibu kita, perasaannya, kebahagiaannya, mari kita bangkitkan, bangun, jaga. Yang berat memang kalau ibu sudah tua. Kan itu ya, kita sudah sibuk dengan keluarga kita masing-masing, keluarga kecil kita barangkali, dan pekerjaan kita, karir kita, tugas kita. Untuk merawat ibu adalah sesuatu yang berat. Maka dari itu, di hadis yang lain pula Rasulullah menyebut itu adalah pintunya surga. Ya mestinya balapan kan itu. Kita belani sesuatu yang sangat mulia, yaitu membahagiakan, memuliakan, berbakti kepada ibu. Sehingga begitu kita merindukan, mencintai, menghormati, menyayangi dan membahagiakan ibu, beres Mbak urusan liya-liya sing angel-angel Mbak. Wis yakin wis. Kesuksesan yang ingin kita harapkan itu akan tercapai dengan penuh keberkahan. Ada orang tercapai kesuksesannya dengan mengabaikan ibu, bisa, tetapi sudahlah. Tidak akan lama kesuksesan itu akan berubah menjadi fitnah, menjadi balak, menjadi musibah yang rasa sakitnya itu tidak bisa terperi. Masya Allah. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, tidak ada sudah kata-kata yang bisa kita untuk melukiskan bagaimana kita bisa menghormati, menyayangi, merindukan ibu. Jangan biarkan hatinya kecewa. Jangan biarkan hatinya kecewa. Kalau kemudian kita tuntas menyayangi ibu, jangan lupa bapak, ayah. Ayah adalah sosok kedua dalam kemuliaan, kebaikan dalam kehidupan kita, berbakti kepada orang tua. Karena ayah adalah sosok yang menjadikan ibu kita kuat. Kan itu ya, yang menjadikan ibu kita kuat. Tidak boleh ibu doa ayah si sepele-sepele disio-sio ya gak ngono kan itu ya. Ya gak ngono maksudnya kan itu. Karena kalau kita menyanyiakan, kita melawan, kita merendahkan bapak kan juga menyakiti hatinya ibu juga kan itu. Betul. Jadi tidaklah kemudian dipilih, ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Ini adalah kedudukan yang bagaimana kita memperlakukan secara proporsional. Baru setelah itu kita menyayangi, menghormati kerabat dan orang setelahnya dan setelahnya. Kedekatannya setelahnya. Jadi urutannya jangan sampai kan itu kebalik. Demi
teman itu ya, Ya. demi kawan itu ya, demi perkoncoan ya. Ya, Kita ya. mengabaikan nasihat ibu. Kita mengabaikan perasaan ibu. Wah, itu malah kebalik. Jadi kalau mengutamakan orang lain, kemudian menomorduakan ibu, itu keliru. Maka dari itu kawan-kawan sekalian yang masih punya ibu, ayo, ayo ini kapanpun waktu yang kita punya, apalagi di waktu-waktu liburan, misalnya ada liburan di akhir tahun ya, atau liburan Lebaran itu sediakan waktu. Saya tidak menggunakan istilah sempatkan ya, tapi sediakan waktu. Sediakan waktu untuk kita bisa bercengkrama, ya menggoda-ngoda ya, ibu agar tersenyum, agar tertawa gitu ya. Semoga yang pendek ini membesarkan hati kita untuk bersemangat ya. Amin. Membahagiakan ibu kita masing-masing. Amin. Ini sang ibunya langsung mesem-mesem loh Ustadz mendengarkan. Alhamdulillah itu ya. Habis ini nunggu putranya atau putrinya nelpon gitu ya, terus pulang gitu. Alhamdulillah. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Mim sama-sama Mbak Ayu mengingatkan soal kedudukan ibu. Semoga siapapun bisa memuliakan ibu kita, menyediakan waktu yang tadi di underline sama Ustadz ya, menyediakan waktu. Insya Allah habis ini waktunya makin banyak untuk ibunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.